Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Lani Nugraha, SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Linguistik Umum. Izinkan kami dari kelompok 1 kelas 1E untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang morfologi. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Saya Muhammad Haikal selaku moderator dari kelompok 1. Baik, langsung saja dimulai dari slide yang pertama. Anggota dari kelompok kami, Andi Sahera, Elsa Ramadhani, Firma Dwi Rizky, Muhammad Haikal, Muhammad Wildan, Nur Afiyah Fauziah, dan Tata Nuraili. Morfologi ialah satu bidang ilmu yang mengkaji bentuk perkataan. Istilah ini dipinjam daripada bidang biologi yang bermaksud kajian mengenai bentuk tubuh haiwan dan tumbuhan. Konsep bentuk itu diterapkan kepada bentuk perkataan bahasa manusia. Istilah morfologi diturunkan dari bahasa Inggris morphology, artinya cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang susunan atau bagian-bagian kata secara gramatikal. Pada awalnya ilmu ini lebih dikenal dengan sebutan morphemics, yaitu studi tentang morfem. Namun seiring dengan perkembangan dan dinamika bahasa, istilah yang kemudian lebih populer adalah morfologi. Teori pembentukan perkataan. Kajian morfologi yang dilakukan di sini menggunakan teori tata bahasa struktural. Kaidah ini menggunakan konsep yang diuraikan oleh L. Bloomfield 1933, E. Anida 1949, Z. S. Harris 1951, dan R. H. Robin 1964. Dalam teori tata bahasa transformasi generatif, bidang morfologi diintegrasikan ke dalam rumus-rumus tata bahasa. Proses-proses morfemis. Yang pertama, ada proses pembubuhan afiks atau afiksasi. Proses pembubuhan afiks merupakan pembubuhan afiks pada satuan-satuan dalam morfologi, baik satuan tersebut berupa bentuk tunggal maupun bentuk yang kompleks untuk membentuk suatu kata. Dalam ramalan tahun 1983 ayat 47. Dari pembubuhan afiks yaitu terbentuk suatu kata dasar yang apabila diberi imbuhan akan menjadi sebuah kata yang baru dan maknanya juga baru. Yang kedua, ada komposisi atau pemajemukan. Dalam bahasa Indonesia, komposisi adalah hasil dan proses penggabungan morfem dasar dengan morfem dasar, baik yang bebas maupun yang terkait, sehingga terbentuk konstruksi yang memiliki identitas leksikal yang berbeda atau yang baru. Komposisi terdapat dalam banyak bahasa, misalnya lalu lintas, daya juang, dan rumah sakit dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga yaitu pengulangan atau reduplikasi. Reduplikasi adalah proses morfemis yang mengulang bentuk dasar, baik secara keseluruhan, secara sebagian atau parsial, maupun dengan perubahan bunyi. Proses reduplikasi banyak terdapat dalam berbagai bahasa di seluruh dunia. Sebagai contoh diberikan dalam bahasa di Kepulauan Marshall, daerah Pasifik, ada kata takin, kaos kaki, direduplikasikan menjadi takinkin, menjadi memakai kaos kaki. Contoh-contoh morfologi dalam bahasa Indonesia. Terdapat beberapa contoh morfologi seperti pengulangan utuh, reduplikasi, perubahan intern, suplisi, dan komposisi atau pemajemukan. Pengulangan utuh adalah proses pembentukan kata dengan mengulang kata dasar secara utuh, seperti kata kucing-kucing. Reduplikasi adalah proses pembentukan kata dengan cara mengulang sebagian kata atau seluruh kata dasar, seperti kata berlari-lari. Perubahan intern adalah proses pembentukan kata dengan mengubah struktur fonem dasar sehingga menghasilkan bentuk baru, seperti kata berjalan dari kata dasar jalan. Hubungan morfologi dengan tata bahasa. Morfologi memiliki hubungan yang erat dengan tata bahasa, terutama dalam kaitannya dengan sintaksis. Sintaksis adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari struktur kalimat dan hubungan antara kata-kata dalam kalimat. Hubungan morfologi dan sintaksis. Hubungan antara morfologi dan sintaksis terlihat pada kajian yang disebut morfosintaksis, yang merupakan gabungan dari kata morfologi dan sintaksis. Klasifikasi morfem. 1. Morfem bebas dan morfem terikat.
2. Morfem utuh dan morfem terbagi. 3. Morfem segmental dan suprasegmental. 4. Morfem beralomorf 0. 5. Morfem bermakna leksikal dan morfem tidak bermakna leksikal. 6. Morfem dasar, bentuk dasar, pangkal atau stem, dan akar atau urut. Di sini juga terdapat klasifikasi kata. Klasifikasi kata ialah kriteria makna digunakan untuk mengidentifikasikan kelas verba, nomina, dan adjektiva. Sedangkan kriteria fungsi digunakan untuk mengidentifikasikan proposisi, konjungsi, adverbia, pronomina, dan lain-lainnya. Rumusan verba, nomina, dan konjungsi seperti di atas untuk bahasa-bahasa berfleksi mungkin tidak terlalu menimbulkan masalah sebab ada ciri-ciri morfologis yang menandai secara formal akan kelas-kelas kata tersebut. Pembentukan kata mempunyai dua sifat, yaitu pertama membentuk kata-kata yang bersifat inflektif dan yang kedua bersifat derivatif. Kesimpulannya, morfologi sebagai kajian bentuk perkataan meminjam istilah dari biologi untuk menggambarkan konsep bentuk yang diterapkan pada bahasa manusia. Awalnya dikenal sebagai morphemics. Istilah morfologi menjadi lebih populer seiring perkembangan bahasa. Kajian morfologi dalam bahasa Indonesia menggunakan teori tata bahasa struktural dan diintegrasikan dalam teori tata bahasa transformasi generatif. Dan ditulis juga bahwa proses pembubuhan afiks menjadi kunci dalam membentuk kata baru dengan makna yang baru. Komposisi penggabungan morfem dasar dan reduplikasi turut memainkan peran penting dalam pembentukan konstruksi leksikal yang berbeda. Morfologi memiliki hubungan erat dengan sintaksis. Terlihat dalam morfosintaksis, konsep morfem bebas, terikat, utuh, terbagi, segmental, suprasegmental, beralomorf zero, bermakna leksikal dan tidak bermakna leksikal, membentuk landasan pemahaman dalam morfologi. Baik, mungkin cukup sekian video presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan ataupun kesalahan kata yang kami ucapkan selama melakukan presentasi. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.